Kita akan memasuki pada acara selanjutnya, yakni webinar nasional. Jadi mohon izin Habib Umar, Bapak Rektor, Ibu Dekan, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya izin share screen dulu. Terlihat ya. Jadi saya, Zulfa Safia, akan memoderasi webinar Reformasi Pendidikan Nasional sebagai puncak acara Bulan Bahasa dan Seni 2021. Dan kita sangat beruntung karena telah hadir bersama kita Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek, Bapak Anindito Aditomo, atau yang kerap disapa dengan Pak Nino. Kita akan cek dulu. Selamat pagi Pak Nino. Sudah bergabung bersama kami ya. Selamat pagi. Sudah, Bu Zulfa. Ya, okay. Baik. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya menarasikan secara ringkas kurikulum vitae dari Pak Nino. Jadi Bapak Anindito Aditomo, SPSI, MPhil, PhD, adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek. Beliau adalah Wakil Ketua Pokja Sains dan Pendidikan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Jadi Pak Nino ini senior saya di ALMI, Bapak Ibu. Pak Nino menempuh studi S2 dan S3 di bidang ilmu pendidikan di The University of Sydney, Australia, dan riset pasca doktoralnya dilakukan di Leibniz Institute for Research and Information in Education, Jerman, dengan fellowship dari Alexander von Humboldt Foundation. Pak Nino adalah pakar di bidang asesmen dan evaluasi pendidikan, dan beliau adalah tokoh kunci di balik reformasi pendidikan nasional kontemporer, khususnya kebijakan asesmen nasional. Publikasinya sangat banyak, Bapak Ibu. Ini yang ditampilkan di layar hanya 30% dari artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal bereputasi. Pada webinar kali ini kita akan belajar dari beliau mengenai reformasi pendidikan nasional dan kebijakan terkait selama kurang lebih 30 menit. Kemudian nanti akan ada ruang untuk kita semuanya untuk berdiskusi selama 15 menit. Bapak Anindito Aditomo, kami persilahkan. Terima kasih Bu Zulfa yang saya hormati, rekan saya ini senang sekali bisa berjumpa di sini. Yang saya hormati Rektor UNES, Profesor Dr. Fatur Rahman, yang saya hormati Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Dr. Sri Rejeki Urip, yang saya hormati Habib Umar Mutohar, Mbak Zulfa, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya berbagi, nanti berdialog, dan saya yakin juga belajar dari forum yang terhormat ini. Tadi dalam pidato peringatan Sumpah Pemuda di upacara tadi pagi di Kemendikbudristek, Mas Menteri menyatakan bahwa salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari Sumpah Pemuda adalah keberanian untuk melakukan lompatan imajinasi sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan. Jadi para pemuda yang menyatakan sumpahnya 93 tahun yang lalu itu bukan sekedar penting dalam arti sebagai tonggak menuju persatuan Indonesia, tetapi tindakan itu mencerminkan sebuah lompatan imajinasi dan keberanian untuk melepaskan diri dari identitas-identitas yang lebih primordial menuju identitas yang lebih nasional, identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang berbahasa. Dan Mas Menteri mengajak
kita untuk mengambil hikmah yang lebih abstrak gitu ya. Sekarang juga kita menghadapi sesuatu yang penuh tantangan, menghadapi masa-masa pandemi. Saya ingin mengatakan pasca pandemi, tapi sebenarnya kita masih berada di tengah-tengah pandemi, Bapak Ibu. Ini masa-masa yang penuh tantangan, dan bagi kita di dunia pendidikan, tantangan ini perlu kita hadapi dengan keberanian untuk melakukan reimajinasi terhadap apa yang kita percayai sebagai pendidikan yang baik. Nah, kebijakan Merdeka Belajar itu merupakan upaya Kemendikbudristek untuk melakukan reimajinasi tersebut. Ini saya mohon izin berbagi layar. Pertama saya akan menyampaikan dahulu filosofi tentang Merdeka Belajar itu, karena filosofi itulah yang sebenarnya melandasi berbagai program dan kebijakan yang kami luncurkan di Kemdikbudristek. Sebelum nanti menyampaikan juga tentang kebijakan spesifik mengenai kurikulum dan asesmen evaluasi pendidikan. Saya cek dulu apakah layar saya sudah terbagi, terlihat di... Sudah, Dino. Sudah, oke. Filosofi Merdeka Belajar ini kami ambil inspirasinya dari pemikiran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Dalam salah satu tulisannya, beliau menyatakan bahwa pendidikan itu sejatinya adalah untuk memerdekakan peserta didik, memerdekakan manusia. Dan beliau mendefinisikan manusia merdeka itu sebagai manusia yang hidupnya secara utuh, lahir dan batin, tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Dan karena itu kita mendefinisikan tujuan pendidikan. Tujuan dari Merdeka Belajar adalah mengembangkan potensi murid secara utuh, supaya mereka bisa hidup mandiri, tadi berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, cakap mengatur hidupnya dengan tertib, tanpa harus diperintah oleh orang lain. Kalau kita cermati, definisi kemerdekaan atau manusia merdeka dari Ki Hajar ini sebenarnya punya dua dimensi, dua aspek yang saling melengkapi. Yang pertama adalah tidak terperintah oleh orang lain. Ini maknanya kemerdekaan itu bebas dari kekangan, bebas dari opresi, kalau dulu konteks penjajahan, bebas dari penjajahan, supaya kita bisa melakukan berpikir secara mandiri dan mengambil keputusan dan tindakan-tindakan sebagai manusia merdeka. Jadi itu di satu sisi ya, bebas dari kekangan, dari opresi. Tapi di sisi lain, bebas dari kekangan itu tidak cukup. Kita perlu punya kapasitas untuk bisa memanfaatkan kebebasan. Ini adalah merdeka untuk, gitu ya, merdeka untuk memanfaatkan kebebasan itu, yang artinya dalam Merdeka Belajar kita harus membangun kapasitas murid untuk belajar, untuk terus-menerus menumbuh kembangkan dirinya. Kalau dirumuskan secara singkat, maka rangkaian kebijakan Merdeka Belajar itu bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang memberdayakan seluruh pelaku pendidikan dengan dua cara. Pertama, kita mengidentifikasi dan berusaha menghilangkan berbagai hambatan belajar. Dan yang kedua adalah membangun scaffold, membangun berbagai instrumen untuk membantu menguatkan kemauan dan kemampuan untuk belajar tumbuh kembang secara utuh. Nah, tujuannya adalah apa yang kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah gambaran atau rumusan Kemdikbudristek tentang manusia merdeka tadi, tentang kapasitas yang diperlukan oleh murid kita agar mereka bisa menjadi manusia yang mandiri. Ya. Jadi ini adalah 6 karakter dasar, karakter dan kompetensi dasar yang mendefinisikan cita-cita kita. Kita ingin agar anak-anak kita bisa tumbuh memiliki karakter dan kompetensi seperti ini, dan kita yakin ini akan membuat mereka menjadi manusia yang mandiri di masa depan. Nah, ini karakter yang pertama adalah
beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, dan ini mendasari karakter dan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Selain itu ada kemandirian, ada nalar kritis, ada kreativitas, kemampuan bergotong royong, dan kebinekaan global. Nah, itu sebagai muara, itu rumusan tentang profil pelajar Pancasila itu kita tempatkan sebagai tujuan yang ingin kita raih melalui berbagai macam intervensi dan program kebijakan. Kalau kita kelompokkan berbagai program dan kebijakan di tingkat PAUD dan dasar menengah ini ya Bapak Ibu ya, ranah saya di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen ini terbatas pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi untuk konteks diskusi saya batasi di sana sementara ini. Nah, dalam konteks tersebut, Merdeka Belajar ini ada banyak program dan kebijakan. Tapi kalau kita kelompokkan, sebenarnya sekian banyak program dan ini sebenarnya menyasar 4 hal yang utama. Yang pertama adalah perbaikan kualitas pembelajaran. Diperbaikan interaksi antara guru, murid, dan materi pelajaran yang terjadi di kelas dan sekolah. Itu satu hal. Kemudian kelompok kebijakan yang kedua, tujuannya adalah untuk menguatkan kapasitas dan kompetensi guru. Yang ketiga adalah untuk memperkuat kepemimpinan pendidikan, kepala sekolah, kepala dinas, pengawas sekolah. Dan yang ketiga adalah merancang evaluasi sistem pendidikan yang mendukung perbaikan terhadap pembelajaran murid, kompetensi guru, dan penguatan kepemimpinan pendidikan tadi. Dan tentu di bawah ini semua harus diawali dengan penataan regulasi, ketersediaan dana, dan infrastruktur fisik maupun teknologi yang mendukung program-program tersebut. Jadi, asesmen nasional yang nanti akan saya bicarakan secara lebih mendalam dan perombakan kurikulum yang sedang kita rancang sekarang itu lebih menyentuh pada pembelajaran murid, tapi juga sekaligus evaluasi sistem pendidikan kita. Saya akan mulai dulu dari asesmen nasional ya. Ini mungkin salah satu kebijakan yang paling populer, paling dikenal oleh Bapak Ibu, karena kita semua mungkin punya anak, punya keponakan, punya saudara yang dulu harus mengikuti ujian nasional, dan sekarang ujian nasional tidak ada lagi. Sebagai gantinya, pemerintah menyelenggarakan asesmen nasional. Nah, ini bukan sekedar perubahan dari kata ujian menjadi asesmen, meskipun perubahan dari U ke A, dari ujian ke asesmen ini juga mengandung mencerminkan filosofi yang tidak kita promote, kita advokasikan di sini. Aspek pertama dari kebijakan asesmen nasional adalah pengembalian otonomi untuk melakukan evaluasi peserta didik itu kepada guru dan sekolah. Ini sebenarnya dijamin oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 20 tahun 2003. Tetapi selama belasan tahun, pemerintah ikut cawe-cawe. Pemerintah ikut menentukan siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Pemerintah ikut menentukan nasib anak-anak secara individu. Ini sebenarnya kewenangan guru dan sekolah, dan itu sangat-sangat logis. Pemerintah dari jauh, kita itu tidak akan bisa memotret, melakukan evaluasi secara utuh terhadap kekayaan hasil belajar anak. Yang bisa melakukan itu hanya guru yang sehari-hari berinteraksi dengan peserta didik. Dan karena itu dengan asesmen nasional kita pertama-tama mengembalikan itu. Kita menyatakan bahwa kita harus percaya kepada guru bahwa mereka bisa dan mau melakukan evaluasi terhadap peserta didik, terhadap anak didiknya. Dan yang kedua, kita membatasi diri, pemerintah membatasi diri pada hal yang memang bisa dilakukan dan menjadi tugasnya, yaitu melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan, bukan terhadap individu peserta didik. Jadi asesmen nasional adalah agenda evaluasi yang kita rancang
untuk mengevaluasi kualitas kita sebagai sistem. Jadi kualitas sekolah, kualitas pemerintah daerah, dan kualitas di tingkat nasional. Hasilnya akan kita pakai sebagai alat untuk memetakan, tapi juga alat untuk memberi umpan balik kepada sekolah dan kepada dinas pendidikan. Harapannya adalah asesmen nasional ini memantik perubahan cara berpikir dan memantik perubahan perilaku juga, apa yang dilakukan guru di kelas, kepala sekolah dalam memimpin sekolahnya, pengawas dalam mengawasi sekolah, dan dinas pendidikan dalam mengelola program dan anggaran di wilayahnya. Dan ujungnya ini adalah tadi profil pelajar Pancasila. Jadi peningkatan karakter dan kompetensi yang kita rumuskan sebagai profil pelajar Pancasila tadi. Ya, bagaimana cara asesmen nasional memantik perubahan cara berpikir dan bertindak tadi? Pertama-tama asesmen nasional mendefinisikan ulang tujuan pembelajaran. Kalau dulu ujian nasional itu mengukur penguasaan seluruh materi kurikulum yang sudah diajarkan selama 6 tahun atau 3 tahun. Sekarang asesmen nasional tidak lagi melakukan itu. Yang diukur oleh asesmen nasional bukan ketuntasan cakupan materi yang ada di dalam kurikulum, itu menjadi tugas Bapak dan Ibu guru di sekolah. Pemerintah melakukan pengukuran terhadap pengembangan kompetensi dasar dan karakter yang paling penting dan harus terwujud di semua sekolah. Terlepas dari sekolah itu menerapkan kurikulum apa, ada di wilayah mana, semua murid terlepas dari cita-citanya, apakah mau menjadi ekonom, mau menjadi akademisi, mau menjadi politisi, mau menjadi dokter, itu semuanya harus menguasai karakter dan kompetensi dasar tertentu. Dan yang kita ukur adalah itu, gitu ya, bukan penguasaan atas topik-topik kurikulum spesifik, tetapi daya nalar, kemampuan membaca, kemampuan mengevaluasi bacaan, kemampuan menerapkan konsep matematika dasar pada problem sehari-hari, dan 6 karakter disposisi-disposisi yang mencerminkan karakter Pancasila tadi, akhlak mulia, dan seterusnya. Jadi itu hal yang utama yang kita ukur di asesmen nasional. Sekali lagi pesannya adalah bahwa ini ajakan untuk mengubah orientasi tujuan pembelajaran. Yuk kita jangan lagi terfokus pada mengejar ketuntasan kurikulum, ketuntasan quote and quote dalam tanda kutip, karena tuntas menyampaikan materi itu sangat berbeda dari apakah murid saya sudah menjadi lebih cinta membaca atau belum, apakah murid saya sudah menjadi lebih terampil berkolaborasi atau belum. Jadi dari ketuntasan penyampaian materi menuju pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kemudian asesmen nasional tadi juga berperan dalam memantik refleksi dan perbaikan lingkungan belajar. Jadi apa yang diukur di asesmen nasional ini adalah faktor-faktor yang terjadi di kelas dan di sekolah yang mempengaruhi pengembangan karakter dan kompetensi siswa tadi. Jadi kita melalui asesmen nasional mengajak Bapak Ibu, kepala sekolah terutama, dan pengawas dan dinas pendidikan untuk berpikir, merefleksikan tentang apakah lingkungan belajar di sekolah itu sudah kondusif, sudah tepat, sudah cukup baik dalam memfasilitasi pengembangan karakter dan kompetensi tadi. Jadi ada puluhan atau mungkin bahkan ratusan indikator sekolah sebagai lingkungan belajar, ya, mulai dari indikator-indikator pembelajaran di kelas, manajemen kelas, dukungan emosi, dan seterusnya. Kemudian indikator-indikator tentang praktek refleksi guru, indikator tentang kepemimpinan kepala sekolah, jadi kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, instructional leaders, bukan sebagai manajer, bukan sebagai administrator, tapi sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian ada indikator-indikator iklim sekolah, iklim keamanan dan iklim inklusivitas dan kebinekaan di sekolah. Ini sepintas tidak terkait dengan pembelajaran, tapi sebenarnya ini adalah prasyarat dasar bagi terjadinya pembelajaran. Bayangkan kalau anak-anak mengalami kekerasan di sekolah, kalau mereka takut ke sekolah karena dibully oleh temannya, atau tidak nyaman karena dikucilkan, karena mengalami diskriminasi, karena
karena warna kulitnya, karena asal-usul budayanya, karena status sosial ekonomi atau kondisi fisiknya. Kalau mereka mengalami diskriminasi karena identitasnya, pasti tidak bisa belajar dengan baik. Guru juga demikian. Kalau guru mengalami diskriminasi, kalau mereka merasa tidak aman di sekolah, bagaimana bisa mengajar dengan baik, bagaimana bisa memikirkan tumbuh kembang kompetensi dan karakter muridnya. Karena itu kita mengukur juga banyak indikator terkait iklim keamanan dan kebinekaan di sekolah. Seluruh indikator itu akan kita sampaikan kembali kepada kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan. Cara menyampaikannya berbeda dari sebelumnya. Kita tidak akan meranking, kita tidak akan mempublikasikan hasil per sekolahnya secara umum. Jadi yang bisa melihat hasil skor untuk sekolahnya hanya kepala sekolah, dan guru-guru yang diberi akses oleh kepala sekolah itu, dan tentu kepala dinas karena yang berwenang untuk melakukan intervensi di tingkat daerah. Jadi harapannya akan mengurangi tekanan hukuman sosial yang terjadi secara secara otomatis gitu ya, sebagai konsekuensi logis kalau kita mempublikasikan hasilnya per sekolah seperti yang sekarang dilakukan dengan hasil ujian nasional. Nah, yang ingin kita dorong adalah kepala sekolah dan kepala dinas itu menggunakan hasil asesmen nasional untuk melakukan evaluasi diri dan melakukan perencanaan program dan anggaran sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah dan tiap daerah. Untuk mendorong hal ini, kami akan mendefinisikan sekolah dan daerah dan berkinerja baik itu sebagai sekolah dan daerah yang mampu melakukan peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi yang indikator utama dari kinerja bukan lagi ranking, bukan lagi posisi relatif dibandingkan sekolah-sekolah yang lain, melainkan posisi relatif terhadap diri kita di masa yang progres. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu dari tahun ke tahun meningkatkan kualitas lingkungan belajarnya, mengurangi bullying, membuat sekolah menjadi inklusif, pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan, sehingga anak-anak tumbuh literasi dan numerasinya dan karakternya dari tahun ke tahun. Ini bukan sesuatu yang sepele karena kriteria yang berbeda ini akan memunculkan sekolah-sekolah yang berbeda juga yang dianggap sebagai sekolah-sekolah yang baik. Kalau sekarang sekolah yang dianggap sebagai sekolah favorit adalah sekolah-sekolah yang memiliki skor absolut yang tinggi. Dan itu akan susah berubah dari tahun ke tahun. Ya, sekolah favorit di tiap kota, di Semarang misalnya, itu saja kan. Kedepannya akan ada banyak sekolah yang kita recognize sebagai sekolah yang baik, sekolah yang hebat, karena mereka berhasil meningkatkan diri dari tahun ke tahun. Dan ini akan muncul sekolah-sekolah yang tadinya mungkin sekarang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Itu asesmen nasional. Kurikulumnya juga kita desain dengan cara dengan perspektif yang sama, dengan paradigma yang sama. Ini ada 3 konsideran utama dalam perancangan kurikulum di Kemendikbudristek saat ini. Yang pertama adalah bahwa kesadaran bahwa belajar yang bermakna, pengembangan kompetensi literasi, numerasi, karakter-karakter pasti perlu waktu. Karena kompetensi dan karakter itu untuk bisa dikuasai seringkali melibatkan proses relearning dan unlearning, membongkar apa yang sudah ada di kepala kita, membongkar miskonsepsi yang seringkali sudah kita miliki tentang apa yang kita pelajari. Dan karena melibatkan proses pembongkaran miskonsepsi atau konsepsi awal itu, prosesnya tidak bisa cepat. Prosesnya harus melalui refleksi, kesadaran tentang apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini, dan refleksi mengapa apa yang kita yakini itu terbatas atau keliru, sebelum kita bisa membangun pemahaman yang lebih tepat, yang lebih mendalam. Nah, ini perlu proses dialog, perlu proses
kolaborasi, perlu argumentasi, yang semua itu perlu waktu. Dan karena itu, kalau materi di dalam kurikulumnya sudah penuh sesak, guru tidak akan punya waktu untuk memperdalam, menggunakan proses pembelajaran yang mendalam. Kedepannya, materi kurikulum akan kita fokuskan pada materi-materi yang paling esensial. Konsideran yang kedua adalah bahwa anak-anak itu menghadapi masa depan yang panjang dan tidak pasti. Kecepatan dan nature dari perubahan yang terjadi sekarang ini itu luar biasa. Jadi percepatan perubahannya itu sendiri sudah jauh melampaui apa yang kita alami sebelumnya. Sehingga masa depan yang akan dihidupi oleh anak-anak kita itu mungkin tidak terbayangkan oleh kita sebagai orang dewasa. Karena itu pengetahuan dan keterampilan spesifik menjadi cepat sekali usang. Konsekuensinya untuk kurikulum adalah fokus dari pembelajaran itu harus pada kompetensi dan karakter yang sifatnya transversal, yang sifatnya itu lintas konteks, yang sifatnya bisa diterapkan untuk menghadapi problem-problem baru yang sekarang pun belum terdefinisi, belum kita ketahui. Dan ya, itulah sekali lagi kita rumuskan sebagai profil pelajar Pancasila. Konsideran yang ketiga adalah bahwa tiap murid itu memiliki kebutuhan dan potensi masing-masing yang berbeda, yang unik. Kalau pembelajaran tidak memperhatikan kebutuhan titik awal tiap-tiap murid di kelas, maka pembelajaran akan sulit sekali menjadi efektif. Ya, pembelajaran yang efektif kunci utamanya adalah dia berangkat dari apa yang diketahui, yang diyakini, konsepsi yang dimiliki anak didik di awal pembelajaran. Dan karena itu esensial dalam pembelajaran adalah assessment diagnostik, assessment yang kita lakukan untuk memahami minat dan kebutuhan dan titik start tiap-tiap murid di kelas kita. Hanya dari data assessment diagnostik itulah guru bisa melakukan penyesuaian pembelajaran yang memungkinkan tadi pembelajaran yang mendalam, membangun karakter dan kompetensi secara bermakna. Konsekuensinya untuk desain kurikulum adalah ya sekali lagi kita nggak bisa memberikan terlalu banyak konten wajib di dalam kurikulum. Guru perlu diberi ruang untuk melakukan adaptasi terhadap materi, terhadap kecepatan, metode, maupun alur pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan murid-muridnya. Arah kebijakan kurikulumnya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Jadi mulai ini sedang kita rancang sekarang dan sedang kita uji coba di beberapa ribu sekolah di seluruh Indonesia. Insya Allah tahun depan, mulai tahun ajaran 2022, akan kita buka kesempatan bagi lebih banyak lagi sekolah untuk mengadopsi kurikulum yang baru. Dan arahnya seperti ini. Tadi ya, fitur esensialnya ada 3. Konten wajibnya itu lebih sedikit, sehingga ada ruang, ada kesempatan untuk melakukan kontekstualisasi. Fokusnya adalah pada pengembangan karakter dan kompetensi yang mendasar, dan ada ruang untuk mengatur kurikulum sekolah dengan cara yang lebih fleksibel, sesuai dengan konteks sekolah. Nanti yang akan kita kunci itu bukan jam pelajaran per minggu, tetapi jam pelajaran per tahun saja. Sehingga sekolah bisa menentukan sendiri paket-paket pembelajaran yang berbeda dari sekolah-sekolah yang lainnya. Ya, tidak harus jam pelajaran matematika itu sekian jam tiap minggu, bahasa sekian jam tiap minggu, tapi fleksibel. Tapi selain desain kurikulumnya, kita sangat sadar bahwa implementasi kurikulum itu juga tergantung pada hal-hal yang lain. Kompetensi guru itu sangat menentukan juga keberhasilan implementasi kurikulum. Karena itu kita akan menyediakan perangkat-perangkat alat bantu yang berjenjang sesuai dengan beberapa tingkat kompetensi yang berbeda. Kita juga akan lebih intensif menggandeng Pemda untuk mengadopsi kurikulum yang baru dan menyediakan penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah dan pengawas sebenarnya. Yang ketiga, menyelaraskan kebijakan PPDB dan seleksi masuk perguruan tinggi. Kebijakan PPDB ini sudah lebih dulu kita reform. Seleksi masuk perguruan tingginya ini yang lebih sulit untuk kita reform. Tapi ini pelan-pelan harus kita upayakan supaya
orientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi itu tidak terbentur oleh tes-tes masuk perguruan tinggi yang orientasinya berbeda, yang orientasinya justru melihat penguasaan pengetahuan yang sangat luas dan cenderung hanya hafalan. Kemudian perluasan kurikulum ke depannya akan kita akan fokus pada saat ini adalah fokusnya pada revisi kurikulum prototipe tadi berdasarkan umpan balik dari lapangan dan dari pakar. Kedepannya tahun depan seperti saya sampaikan tadi, ini akan kita buka kesempatan bagi lebih banyak sekolah untuk mengadopsi kurikulum prototipe dan buku-buku teks secara mandiri. Dan yang ketiga nanti Kemdikbudristek akan memfokuskan resources lebih banyak pada daerah 3T tahun depannya. Ini terakhir dari saya menampilkan sedikit data yang kita miliki dari evaluasi terhadap penyederhanaan kurikulum di masa pandemi. Jadi yang saya sampaikan tadi, salah satu intinya kan kurikulum harus disederhanakan. Materinya dipersempit pada materi yang esensial saja, sehingga guru bisa fokus pada benar-benar pada pembelajaran, benar-benar pada pertanyaan apakah murid-murid saya itu sudah lebih bisa membaca atau belum, sudah paham konsep-konsep yang diajarkan atau belum. Nah, di masa pandemi sebenarnya kita melakukan itu dengan menyederhanakan kurikulum 2013. Kita pangkas KD-nya, kompetensi dasarnya, antara 40-60%. Ya, kita pangkas secara signifikan, dan kita tawarkan kepada daerah dan sekolah yang berminat. Setelah 1 tahun, impact-nya itu cukup luar biasa. Jadi sekolah-sekolah yang memilih kurikulum yang disederhanakan, itu hasil belajar literasi dan numerasinya lebih maju sekitar 4-5 bulan belajar. Ini dari perspektif kebijakan ini luar biasa, karena perubahan kurikulum, adopsi kurikulum ini relatif murah dibandingkan intervensi-intervensi lain seperti dukungan kuota, pelatihan guru, ya, fasilitas untuk guru. Itu intervensi yang juga kita lakukan, namun menyedot resources yang jauh lebih besar. Dan ternyata adopsi kurikulum ini, kalau sekolah itu memutuskan untuk fokus pada materi esensial dan tidak takut dengan beban penyelesaian kurikulum secara penuh, maka yang diuntungkan adalah muridnya. Di akhir tahun pelajaran, mereka lebih bisa membaca, mereka lebih paham matematika dasar. Dan 2 hal ini bukan hal yang remeh kalau anak-anak gagal untuk mengembangkan literasi dasar dan numerasi dasar mereka, maka kesempatan belajar untuk pelajaran yang lain-lainnya itu juga tertutup bagi mereka. Karena itu kita ingin betul memastikan pengembangan penguasaan literasi dan numerasi dasar ini, karena ini merupakan gerbang bagi pembelajaran selanjutnya dan gerbang untuk menjadi manusia merdeka seperti yang kita cita-citakan. Saya berhenti di situ dulu, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menjadi pemantik diskusi pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya yang sangat insightful, Pak Nino. Dan saya ingin sedikit menyorot ya paparan Pak Nino pada kebijakan yang paling populer tadi yang disampaikan ini mengenai assessment nasional. And I personally think it's a breakthrough. Bukan hanya dari pergeseran kewenangan dari pemerintah pusat kepada satuan pendidikan, tetapi juga dari pergeseran mindset pada apa makna bersekolah begitu ya, yakni belajar, menggemari membaca, menggemari buku gitu, dan juga makna pendidikan itu sendiri. Dan saya tangkap memang semangatnya memberdayakan, baik pada memberdayakan siswa dan juga memberdayakan guru. Fokusnya bukan hanya pada ketuntasan, tetapi pada pengembangan. Kepala sekolah tidak lagi menjadi manajer sekolah, tetapi juga menjadi pemimpin pembelajaran dan lain-lain. Secara konseptual ini sangat sempurna, dan dari paparan tadi sudah ada riset yang telah dilakukan terhadap implementasi kebijakan tersebut yang hasilnya juga memvalidasi kebijakan.
Nah, pertanyaan saya ingin tahu secara metodologis dari riset tersebut karena memang konteks Indonesia yang sangat beragam in terms of infrastruktur begitu ya, infrastruktur pendidikan dan juga kondisi daerah begitu. Nah, apakah dari implementasi kebijakan tersebut, apakah hasilnya sama dari daerah yang sangat maju begitu seperti DKI Jakarta katakanlah dengan daerah yang lebih terbelakang atau mungkin daerah T3T begitu. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Zulfa. Data yang saya sampaikan tadi itu berasal dari 20 atau 22 kota kabupaten. Memang tidak representatif secara nasional, tetapi itu sudah menggambarkan keragaman yang ada di dalam sistem kita. Jadi ada Jawa, luar Jawa, ada Indonesia Barat dan Timur dan Tengah, ada perkotaan dan wilayah yang lebih kota dan yang sampai sangat-sangat rural, daerah-daerah terpencil. Secara status sosial ekonomi juga begitu. Pesertanya itu mewakili status sosial ekonomi yang sangat beragam, mulai dari yang sangat berada sampai dengan yang sangat berkekurangan. Nah, ini pertanyaan Mbak Zulfa ini sangat penting karena impact dari kebijakan hampir tidak pernah merata. Impact dari kebijakan itu hampir selalu kontekstual dan demikian juga yang kita temui di sini. Jadi intervensi-intervensi yang kita luncurkan selama masa pandemi itu jauh lebih berdampak positif kepada anak-anak dari keluarga yang paling rentan. Jadi kalau secara geografis, mereka yang ada di Indonesia Timur itu jauh mendapatkan manfaat yang jauh lebih positif daripada yang ada di Indonesia Barat. Mereka yang ada di desa-desa yang tertinggal itu mendapatkan manfaat juga beberapa kali lipat lebih besar daripada mereka yang ada di perkotaan. Dan ini sangat-sangat wajar gitu ya kalau kita pikirkan secara nalar. Pandemi ini kan membawa persoalan ketimpangan yang tadinya ketimpangan struktural secara ekonomi, sekarang ada ketimpangan digital juga. Anak-anak yang di rumah punya gadget cuma satu, gantian sama kakaknya atau sama adiknya, itu bagaimana mungkin bisa belajar dengan baik selama masa pandemi. Ya. Atau yang harus keluar ke rumah tetangga atau ke kelurahan gitu untuk bisa mendapatkan sinyal, itu juga pasti akan terhambat. Dan itu kelihatan sekali dari data kita. Kalau mereka yang situasinya rentan seperti itu, adopsi kurikulum yang lebih fokus pada literasi numerasi, itu impact-nya lebih dari 12 bulan belajar. Jadi dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang tetap ambisius menuntaskan kurikulum nasional, kurikulum 2013 secara utuh, itu tertinggal 12 bulan lebih dibandingkan sekolah yang berani mengambil risiko untuk fokus pada pembelajaran yang esensial. Bayangkan 12 bulan sampai 14 bulan, itu mind blowing ya. Tertinggal 1 tahun belajar. Ibaratnya anak-anak yang sekolahnya itu ambisius untuk menuntaskan materi, orientasinya masih ketuntasan materi, itu ibaratnya tidak sekolah selama 1 tahun. Tidak ada progres belajar. Dan ini kan sangat menyedihkan. Karena itu kami di Kemdikbudristek percaya bahwa pandemi ini selain merupakan tantangan yang luar biasa, ini adalah pemantik untuk kita melakukan reimajinasi, untuk melakukan reorientasi pembelajaran. Ya, tidak ada pandemi pun, ya seharusnya orientasi kita adalah bukan pada apakah sudah tuntas menyelesaikan materi, tetapi pada menumbuhkan kecintaan akan bahasa, menumbuhkan kebiasaan berdebat, berdiskusi, karakter-karakter yang memang penting, kompetensi dasar yang akan dipakai oleh anak-anak dimanapun mereka berada nantinya. Terima kasih Pak Nino, sangat sepakat sekali, apalagi tadi ya pandemi ini ada learning loss atau kehilangan kesempatan untuk belajar itu yang
Betul-betul. Mungkin memang tanpa pandemi pun kita harus mereorientasi, tapi memang pandemi ini semakin menyorot begitu ya adanya ketimpangan dan ketertinggalan belajar. Baik, ini ternyata sudah panas hawanya, maksudnya di sini di chat box sudah banyak sekali pertanyaan. Saya akan pilih mungkin 3 saja, kita masih ada 10 menit lagi. Yang pertama dari Ibu Puji Astuti. Saya bacakan ya, Bu Puji. Jadi Bu Puji Astuti ini guru dosen bahasa Inggris, Pak, jadi satu departemen dengan saya. Sebagai pendidik guru dan calon guru, sungguh saya senang dan penuh pengharapan menyimak paparan Bapak Nino terkait asesmen nasional dan bagaimana kurikulum akan dikembangkan ke depan. Meski, mohon maaf, masih terdengar utopian di sana-sini. Pertanyaan saya, apakah asesmen nasional juga akan memberikan feedback pada individu guru tentang kualitas pengajarannya? Monggo Pak Nino. Langsung saya jawab ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Puji. Pertanyaan yang bagus sekali dan kritis ya. Terdengar utopian, saya bersyukur kalau terdengar utopian, artinya kita sudah, mimpi kita nggak terlalu kecil gitu ya. Mimpi kita sudah cukup tinggi. Memang terdengar utopian karena sangat berbeda dari apa yang sudah ada saat ini. Business as usual, sistem yang sudah ada saat ini itu harus mengalami perombakan yang cukup besar dari sisi mindset, dari sisi kapasitas, dari sisi regulasi, pendanaan, itu banyak sekali yang harus dilakukan. Dan tidak saya pungkiri bahwa hal ini belum sepenuhnya, atau masih jauh bahkan untuk bisa terwujud. Tetapi paling tidak kita menuju ke arah yang benar. Jadi yang harus kita pastikan di awal adalah kebijakan-kebijakan yang kita bangun itu bermuara pada cita-cita yang tepat, pada arah yang tepat. Dan kami yakin dengan hal itu, insya Allah sudah tepat. Tinggal sekarang memang menggerakkan sistemnya. Dan ini adalah upaya bersama. Ini tidak bisa dilakukan oleh Kemendikbudristek sendirian. Berbicara di forum seperti ini, saya anggap sebagai salah satu hal yang menjadi kewajiban saya, karena bagian penting dari upaya transformasi pendidikan adalah mengajak pelaku-pelaku pendidikan, Bapak Ibu di UNES sebagai pendidik dan pendidik guru ya, pendidik calon-calon guru, dan masyarakat secara umum sebagai pendidik untuk anak-anak kita sendiri, untuk menyepakati tentang tujuan transformasi pendidikan tadi. Jadi itu pertama-tama yang harus yang perlu kita wujudkan adalah berdialog dan kemudian menyepakati tentang arah transformasi pendidikan. Harus kita apakan sih pendidikan ini supaya, harus kita arahkan kemana transformasi pendidikan, sistem pendidikan kita. Itu adalah hal yang sangat penting dan harus terwujud ya, dan tidak bisa terwujud dalam semalam, dan ini proses yang ongoing melalui dialog-dialog semacam ini. Tapi saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu sepakat bahwa pendidikan kita yang utama itu harusnya mengembangkan karakter dan kompetensi dasar anak-anak kita. Itu tujuan utama dari kita menyelenggarakan pendidikan. Ya. Dan bagi semua anak, ya, aspek keadilan sosial itu juga aspek yang sangat penting dalam tujuan Merdeka Belajar. Jadi kita di satu sisi ingin membangun lingkungan belajar yang menumbuh kembangkan karakter dan kompetensi bagi semua anak. Nah, ini tadi belum saya sampaikan secara eksplisit, tapi aspek keadilan sosial ini juga merupakan fokus dari Kemendikbudristek saat ini. Karena itu program dan intervensi yang kita rancang itu sifatnya selalu asimetris. Kita ingin mentarget sekolah-sekolah, kelompok-kelompok siswa yang paling rentan, yang paling perlu mendapatkan dukungan dan perhatian. Cita-citanya adalah Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya anak pindah kota dari Semarang pindah ke Jakarta gitu ya misalnya, anaknya masih SD, Bapak dan Ibu tidak peduli anaknya masuk SD mana di Jakarta.
kalau saya cukup, saya tinggal dimanapun, anak saya sekolah dimanapun, sekolah negeri manapun di Jakarta, dan saya nggak mikir apakah sekolah itu bagus atau jelek, itu artinya kualitasnya sudah merata, dan itu artinya kita menyediakan keadilan sosial dalam bentuk kesempatan belajar yang merata bagi semua anak. Oke, jadi itu cita-citanya begitu ya. Muluk-muluk utopis, yes, harus diakui itu memang utopis. Tetapi ya kita berangkat dari cita-cita, baru kemudian kita menata langkah bersama-sama. Dan, apa yang harus dilakukan? Jadi pertanyaannya Bu Puji selain itu adalah apakah asesmen nasional memberi umpan balik? Betul Bu, itu salah satu fungsi utama dari asesmen nasional adalah kita berikan hasilnya kembali kepada sekolah, bukan hanya hasil belajar anak-anak, tetapi kualitas pembelajarannya, manajemen kelasnya seperti apa, ya, apakah sudah memadai atau perlu diperbaiki di sana-sini, aspek apa dari manajemen kelas yang sudah baik dan kurang, itu akan kita kembalikan lagi. Dukungan emosional, cara memberikan feedback, indikator-indikator itu akan ada dan kita kembalikan kepada Bapak Ibu guru. Tetapi sekali lagi, ibaratnya Kemdikbud itu memberikan perangkatnya, memberikan kendaraan. Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah terutama yang harus memutuskan untuk menggunakan kendaraan itu. Kalau tidak ya tidak akan terjadi perubahan. Begitu Mbak Zulfa. Semoga menjawab ya Ibu Putri. Ya, jelas sekali. Jadi aim high ya, Pak Nino. Dan betul tadi dialog dan kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, multisektoral untuk mengejawantahkan hal tersebut. Ada pertanyaan kedua dari Prof. Ida Zulaiha. Beliau adalah Wakil Direktur Bidang Akademik Pasca Sarjana UNES, Pak Nino. Saya izin membacakan, Prof. Ida mengingat waktu. Jadi pertama, konsep pemikiran yang sangat bagus ini memerlukan pengejawantahan sampai hal teknis agar tidak disalah maknai oleh pihak-pihak pemegang kebijakan sampai kepada para guru. Yang kedua, bagaimana desain pendidikan yang memfokuskan pada karakter mulai dari kompetensi lulusan sampai dengan asesmen yang dilakukan. Terima kasih Pak Nino. Terima kasih Prof. Ida pertanyaannya. Monggo Pak Nino. Terima kasih Prof. Ida atas pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang fundamental, sulit dijawab. Tapi saya coba. Pemaknaan yang berbeda, saya rasa itu tantangan, tapi juga keniscayaan, Prof. Ida. Jadi tidak ada kurikulum yang teacher proof, tidak ada kebijakan yang akan dipahami secara seragam dan diimplementasikan dengan cara yang sama. Terutama untuk konteks kita di Indonesia, di mana pendidikan itu terdesentralisasi. Sebenarnya Kemdikbud itu menetapkan norma umumnya saja, menetapkan standarnya, tapi operasionalisasinya itu merupakan kewenangan pemerintah daerah, dan kemudian di tingkat sekolah kewenangan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Nah, tapi bahkan dalam sistem yang centralized pun, kebijakan dari pusat itu selalu harus diterjemahkan melalui mediator, melalui pelaku-pelaku yang ada di lapangan. Dan itu tidak terhindarkan bahwa akan ada keragaman interpretasi dimaknai secara berbeda-beda oleh sekolah yang berbeda, oleh guru yang berbeda. Dan kita sebagai pengambil kebijakan memang punya pilihan. Kalau kita takut terhadap keragaman interpretasi itu, maka pilihan bagi pengambil kebijakan di pusat adalah mengontrol dengan sangat ketat, mengendalikan, mengawasi dengan sedetil-detil. Untuk kurikulum itu sudah kita coba sejak tahun 2013. Kurikulum 2013 itu kan sebenarnya seharusnya merupakan kerangka kurikulum, tetapi dia didesain dengan sangat rinci sehingga ruang untuk mengoperasionalkan itu sempit di sekolah. Nah, tapi tetap saja tidak bisa apa yang dilakukan guru di kelas itu kan tidak bisa kita kendalikan dari pusat. Ya, jadi kami sekarang di Kemdikbudristek beroperasi dengan teori perubahan yang berbeda, teori of change yang berbeda. Kita tidak bisa circumvent
Kita tidak bisa mengambil jalan pintas dari interpretasi terhadap kebijakan. Karena itu yang harus dilakukan adalah melakukan advokasi dan pendampingan terhadap Pemda dan sekolah-sekolah. Jadi penguatan sistemnya, pelaku-pelaku di dalam sistem itu yang harus dilakukan. Sekali lagi Ibu, ini memang butuh waktu, butuh resources ya. Kita tidak akan bisa menjangkau seluruh Indonesia dengan cepat. Jadi kalau menunggu dari pusat akan sangat lama, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Kemdikbud itu sudah membuka banyak kunci, gitu ya, banyak pintu itu sudah kita buka kuncinya. Kalau Bapak Ibu di tingkat sekolah, di tingkat universitas itu mau menggunakan otonomi itu sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus menunggu dukungan dan fasilitasi dari pusat. Karena itu akan sangat lama. Kita prioritasnya bisa jadi belum ke Semarang misalnya, belum ke UNES, gitu. Tapi ke daerah-daerah yang lain. Untuk yang kedua, desain pendidikan yang memfokuskan pada karakter dan kompetensi pendidikan. Contoh konkret saja, misalnya kompetensi literasi dasar. Kalau kita ingin mendesain pembelajaran yang fokusnya adalah menumbuhkan literasi anak, maka semua guru, semua mata pelajaran itu juga perlu menyadari bahwa mereka punya tugas untuk membuat anak-anak senang membaca. Kalau itu dibebankan pada guru bahasa Indonesia saja, itu tidak akan mungkin bisa. Gitu. Kalau mereka diajak membaca hanya oleh guru bahasa Indonesia, tapi di pelajaran fisika, di pelajaran sejarah, mereka menemui pengalaman negatif dengan baca, ya nggak akan pernah senang membaca. Jadi semua guru, semua mata pelajaran harus diajak untuk berpikir bahwa mereka punya tugas untuk membuat anak-anak senang membaca. Dan itu sangat mungkin dilakukan. Pelajaran sejarah sangat mungkin baca novel sejarah, membahas drama-drama, membahas film-film yang membuat anak-anak senang dengan narasi, dengan cerita, dengan teks, dengan bacaan. IPA juga bisa melakukan itu. Jadi, contoh konkretnya seperti itu. Jadi perlu pendekatan yang sistemik di level sekolah. Sistemnya adalah sistem sekolah. Ya. Jadi pengembangan karakter, pengembangan kompetensi itu perlu kesepakatan di dalam unit tersebut, di dalam sistem. Pendekatannya harus lintas elemen di dalam sistem. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya Pak Nino ya, nggak apa-apa ya. Tadi satu dari bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Ini satu saya ambilkan dari jurusan seni Grata Tasik, seni drama, tari, dan musik dari Pak Wadio. Ini bentar lagi mau jadi profesor. Saya izin membacakan Pak Wadio. Izin bertanya Pak Nino, sejauh mana konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro teraplikasi pada kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi ini lebih ke tingkat universitas. Mungkin sedikit komentar Pak Nino. Ya, ini saya mohon maaf kalau untuk pendidikan tinggi bukan kewenangan saya, dan saya juga terbatas pengetahuannya tentang itu, Bapak. Tapi secara umum kebijakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu dilandasi pada filosofi yang sama. Jadi misalnya pemberian hak kepada mahasiswa untuk memiliki pengalaman belajar di luar prodi dan di luar universitas itu dilandasi pada semangat atau paradigma bahwa anak-anak menghadapi masa depan yang tidak pasti juga. Mahasiswa itu akan lulus, belum tentu mereka yang paling mereka perlukan adalah mata pelajaran yang spesifik di disiplin ilmu yang Bapak Ibu ajarkan di prodi tersebut. Kenapa ya? Karena tadi perubahan itu luar biasa cepat, perubahan itu luar biasa besar. Karena itu yang lebih diperlukan mahasiswa-mahasiswa kita adalah kemampuan transversal karakter, kompetensi yang sifatnya lebih lintas konteks, yang membuat mereka lebih siap menghadapi problem-problem yang nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya, nggak pernah diajarkan di bangku kuliah, yang belum ada di buku-buku teks. Dan itu hanya bisa terjadi kalau mereka disediakan pengalaman belajar yang tidak terstruktur, disediakan pengalaman belajar yang lintas
domain juga, yang aplikatif, yang lintas domain. Dan kadang-kadang ini disalahpahami sebagai agenda liberalisasi, agenda untuk mendekatkan mengindustrialisasikan pendidikan. Kalau anak-anak mahasiswa kita mau magang di industri boleh, tetapi ini kan tidak spesifik ke sana sebenarnya. Kalau mereka passionnya adalah social work, mereka sangat bisa kita fasilitasi untuk menemukan NGO, menemukan lembaga-lembaga yang melakukan kerja sosial di bidang yang mereka sukai, yang passion mereka, passion pribadi mereka. Gitu. Tidak penting domainnya apa, tidak penting organisasinya apa, yang penting adalah ada pengalaman yang membuat mereka mengasah kemampuan-kemampuan dan karakter-karakter yang tidak akan pernah diasah kalau mereka belajar dari teks dan belajar secara monodisiplin saja. Kebijakan lain di pendidikan tinggi sebenarnya masih cukup banyak. Saya tahu sedikit-sedikit dan saya berempati Bapak dan Ibu jika arah pertanyaannya adalah pada pengalaman Bapak Ibu sendiri sebagai dosen gitu ya, dengan beban administratif yang luar biasa. Saya sendiri juga dulu dosen dan sangat merasakan hal itu. Itu termasuk bagian yang lebih sulit untuk ditata karena melibatkan banyak sekali regulasi dan regulasinya itu lintas kementerian. Tapi ya itu sedang ditata juga, sudah ada dalam radar kami di Kemdikbud. Jika ada masukan-masukan dengan senang hati bisa disampaikan gitu ya, mungkin oleh Mbak Zulfa. Saya rasa itu yang Mbak Zulfa. Saya terima kasih sekali lagi atas kesempatannya untuk berdialog, berbagi di acara ini. Baik, terima kasih sekali atas paparan dan diskusi yang memperkaya wawasan kami, Pak Nino. Sukses dengan agenda evaluasi nasionalnya, sehingga harapannya dampak sosial dari perubahan kebijakan tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan dan lebih bermakna, begitu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya selaku moderator personally dan juga Ketua Bulan Bahasa dan Seni, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada kekhilafan. Terima kasih kepada semua pihak, khususnya jajaran Dekan Fakultas Bahasa dan Seni dan teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk BBS. Matur nuwun semuanya, waktu saya kembalikan pada MC Bu Yani. Mohon pamit sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin kita akan foto bersama. Bu Yani, silakan. Ya. Pak Anindito dan Ibu. Suara tidak masuk ke Zoom, Bu Yani. Mikrofonnya mungkin saya sudah. Slide kedua, silakan. Sudah. Baik, sudah. Baik, terima kasih kepada Dr. Anindito dan Dr. Zulfa yang telah mengupas tantangan dalam pendidikan di Indonesia dan pentingnya reformasi di dalamnya. Sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan kami atas kontribusi Dr. Anindito Aditomo dalam acara ini, berikut kami persembahkan plaket virtual. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Anindito Aditomo dan Dr. Zulfa Sahia.